Oke, pada video ini saya akan membahas lebih baik mana sih kalian galbay dengan limit besar atau yang kecil. Nah, simak video ini sampai habis. Oke teman-teman, pinjaman online alias pinjol biasanya menawarkan pinjaman dengan jumlah yang relatif kecil nih, dan jangka waktu yang singkat, dan menargetkan pasar yang membutuhkan dana yang cepat. Terutama mereka yang tidak memiliki akses ke institusi keuangan ke konvensional atau ke bank. Nah, pinjol ini mengoperasikan model bisnis yang berbeda dari lembaga keuangan yang ada. Nah, mereka itu menggunakan teknologi atau analis data untuk menilai risiko kredit secara cepat dan memberikan keputusan pinjaman dalam waktu singkat. Nah, seringkali dalam hitungan menit aja nih. Proses pengajuan pinjaman biasanya sederhana dan mudah diakses melalui aplikasi seluler atau situs web pinjol. Nah, peminjam biasanya diminta untuk mengisi formulir aplikasi, memberikan informasi pribadi, serta informasi keuangan dasar lainnya. Pinjol ini kemudian menggunakan algoritma dan data yang tersedia untuk menilai kelayakan kredit peminjam dan menetapkan jumlah peminjam, suku bunga, dan jangka waktu pembayaran. Nah, pinjol telah menjadi bagian dari gaya hidup di modern ini. Nah, dengan menawarkan akses yang cepat dan mudah ke dana tunai tanpa harus melalui proses yang rumit seperti di bank. Nah, salah satu faktor utama yang mempengaruhi keputusan peminjam adalah besarnya limit yang ditawarkan oleh pinjol. Namun pertanyaannya yang muncul adalah apakah pinjol dengan limit besar dan kalian galbay di situ lebih berbahaya daripada yang memiliki limit kecil? Nah, dalam video ini saya akan membahas beberapa resiko yang terkait dengan kedua jenis pinjol ini. Jadi simak video ini sampai habis ya teman-teman ya. Nah, pinjol dengan limit besar seringkali dianggap menawarkan lebih banyak keuntungan. Namun di balik manfaatnya terdapat risiko yang perlu dipertimbangkan. Nah, risiko utama dari pinjol yang dengan limit besar adalah potensi hutang yang tinggi. Nah, buat kalian, dengan diberikan limit yang besar, peminjam tuh mungkin tergoda untuk mengambil pinjaman melebihi kemampuan mereka untuk mengembalikannya. Dan ini bisa berujung pada masalah keuangan yang serius jika peminjam tidak bisa dikembalikan dengan tepat waktu. Nah, selain itu, si pinjol ini cenderung menetapkan suku bunga yang tinggi bagi peminjam dengan limit besar. Nah, hal ini dapat mengakibatkan pembayaran bunga yang signifikan dan juga meningkatkan beban finansial peminjam secara keseluruhan. Dan pada akhirnya si peminjam juga berisiko terjebak pada siklus utang yang terus-menerus, di mana mereka terus-menerus meminjam untuk membayar pinjaman sebelumnya. Nah, di sisi lain, pinjol dengan limit kecil dan kalian galbay di situ juga memiliki risiko yang perlu diperhatikan. Meskipun jumlah pinjamannya kecil, kemungkinan terlihat lebih aman ya, tapi beberapa individu itu bisa menciptakan tekanan finansial. Nah, karena biaya layanan yang tinggi adalah masalah lain yang sering dihadapi oleh peminjam pinjol dengan limit kecil. Meskipun biaya-biaya ini kemungkinan terlihat kecil pada awalnya, jika dihitung dalam persentase, mereka bisa menjadi sangat besar dan menambah beban finansial peminjam. Nah, dalam mengevaluasi pinjol, penting untuk mempertimbangkan baik dan keuntungan maupun risikonya. Nah, si pinjam itu harus berhati-hati dalam memilih jumlah pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka untuk membayarnya kembali. Oke, nah jadi pada intinya, limit besar atau limit kecil itu sama aja, sama-sama punya risiko. Semua itu tergantung kita kelola hutang itu bagaimana dan bijaksananya seperti apa. Oke, jadi gitu teman-teman ya video kali ini singkat saja, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.